Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 3 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak dari Nazaret. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, mulai dari anak-anak, orang muda, orang dewasa, agar hidup sebagaimana Kristus hidup dan menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, Anak dari Nazaret, tanggal 3 Oktober 2024. Ayat inti kita adalah, hari ini telah lahir bagimu, Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti Yesus. Saat kita mencoba untuk mengenal Bapa Surgawi kita melalui firman-Nya, para malaikat akan mendekat. Pikiran kita akan dikuatkan, karakter kita akan ditinggikan dan dimurnikan. Kita akan menjadi lebih seperti Juru Selamat kita. Dan saat kita melihat keindahan dan keagungan alam, kasih sayang kita tercurah kepada Allah. Sementara roh terpesona, jiwa dikuatkan oleh hubungan dengan yang tak terbatas melalui karya-karyanya. Persekutuan dengan Allah melalui doa mengembangkan kemampuan mental dan moral, dan kekuatan rohani menguat saat kita memupuk pikiran tentang hal-hal rohani. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selaras dengan Allah. Saat Ia masih anak-anak, Ia berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Tetapi tidak ada jejak dosa yang merusak gambar Allah di dalam dirinya. Namun, Ia tidak terbebas dari godaan. Penduduk Nazaret terkenal karena kejahatan mereka. Penilaian rendah yang mereka terima secara umum ditunjukkan oleh pertanyaan Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Yesus ditempatkan di tempat karakternya akan diuji. Penting baginya untuk selalu waspada agar kemurniannya tetap terjaga. Ia harus menghadapi semua konflik yang harus kita hadapi, agar ia dapat menjadi teladan bagi kita di masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasa. Setan tidak kenal lelah dalam upayanya untuk mengalahkan anak dari Nazaret. Sejak usia dini, Yesus dijaga oleh malaikat sorgawi. Namun hidupnya merupakan satu perjuangan panjang melawan kuasa kegelapan. Bahwa di bumi ini ada satu kehidupan yang bebas dari pencemaran kejahatan, merupakan pelanggaran dan kebingungan bagi raja kegelapan. Ia tidak membiarkan segala cara yang tidak dicobai untuk menjerat Yesus. Tidak ada anak manusia yang akan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus di tengah pertentangan yang begitu hebat dengan godaan seperti Juru Selamat kita. Orang tua Yesus miskin dan bergantung pada kerja keras mereka sehari-hari. Ia terbiasa dengan kemiskinan, penyangkalan diri, dan kekurangan. Pengalaman ini merupakan perlindungan baginya. Dalam kehidupannya yang penuh kerja keras, tidak ada saat-saat yang sia-sia yang mengundang godaan. Diambil dari The Desire of Ages halaman 70 sampai dengan 72. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 232 tahun 1903, paragraf 19.
Bapa dan Anak dalam konsultasi memutuskan bahwa Kristus harus datang ke dunia sebagai seorang bayi dan menjalani kehidupan yang manusia harus jalani dari masa kanak-kanak sampai dewasa, menanggung cobaan yang harus mereka tanggung, dan pada saat yang sama menjalani kehidupan tanpa dosa, sehingga manusia dapat melihat di dalam Dia suatu teladan tentang bagaimana mereka dapat menjadi dan bahwa Dia dapat mengetahui melalui pengalaman bagaimana membantu mereka dalam pergumulan mereka dengan dosa. Berapa oknum yang memutuskan Anak Allah datang ke dunia sebagai seorang bayi? 2 oknum, yaitu Bapa dan Anaknya. Inilah alasannya Yesus menjadi sahabat bagi setiap manusia. Karena mulai dari masa anak-anak sampai dengan orang dewasa, Yesus sudah alami semua tingkatan usia pertumbuhan manusia, dan karenanya Dia bisa membantu setiap tingkatan usia manusia dalam pergumulan mereka dengan dosa. Nah, siapakah yang memilih Nazaret sebagai tempat Yesus tinggal? My Life Today halaman 296 paragraf 2 berkata, Kristus tidak memilih tempat ini sendiri. Bapa Sorgawinya memilih tempat ini untuknya, di mana karakternya akan diuji dan dicobai dengan berbagai cara. Yang memilih Nazaret agar menjadi tempat tinggal Yesus adalah Allah Bapa, supaya karakter Yesus diuji dan dicobai. Untuk apa? Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, kehidupan awal Kristus mengalami pencobaan, kesulitan, dan konflik yang berat, agar Ia dapat mengembangkan karakter yang sempurna, yang menjadikannya teladan yang sempurna bagi anak-anak, orang muda, dan orang dewasa. Inilah alasannya Allah Bapa pilih Nazaret, kota yang jahat, untuk menjadi tempat tinggal Yesus. Nazaret menjadi tempat penempaan Kristus agar menjadi teladan bagi semua tingkatan umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagaimana Yesus bisa menang meski masih anak-anak? Alkitab berkata dalam Lukas 2 ayat 40 yang berbunyi, Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Apakah kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah adalah Roh-Nya Bapa yang kudus. Sebab ingat, Yesus pernah bersaksi dalam Yohanes 8 ayat 29 yang berkata, Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, Bapa yang mengutus Yesus tidak membiarkan Yesus sendiri, tetapi senantiasa menyertai anaknya oleh kehadiran Roh-Nya Bapa itu sendiri. Dan tidak hanya itu, Roh Nubuat berkata dalam Story of Jesus, halaman 30 paragraf 5 yang berbunyi, Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya memberi petunjuk kepada Maria tentang cara membesarkan anaknya. Maria mengajar Yesus dari kitab suci, dan Yesus belajar, membaca, dan mempelajarinya sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus homeschooling, tetapi gurunya adalah Bapanya melalui ibunya. Marialah satu-satunya gurunya Yesus, dan Roh-Nya Bapa ada pada Maria. Inilah dasarnya Yesus bertumbuh dan menjadi besar, dan kuat dan penuh hikmat. Yesus bertumbuh memiliki karakter yang sempurna, sebab Bapa menyertai Yesus dan Bapa ajar Yesus melalui Maria. Inilah patron homeschooling dari teladan Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 292 paragraf 3. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selaras dengan Allah. Saat Ia masih anak-anak, Ia berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Tetapi tidak ada jejak dosa yang merusak gambar Allah di dalam dirinya. Namun, Ia tidak terbebas dari godaan. Penduduk Nazaret terkenal karena kejahatan mereka. Penilaian rendah yang mereka terima secara umum ditunjukkan oleh pertanyaan Nathanael.
Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Yesus ditempatkan di tempat karakternya akan diuji. Penting baginya untuk selalu waspada agar kemurniannya tetap terjaga. Ia harus menghadapi semua konflik yang harus kita hadapi agar ia dapat menjadi teladan bagi kita di masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasa. Dan tidak hanya menjadi teladan bagi kita, tetapi anak Nazaret inilah yang mengalahkan setan, sebab Bapa menyertai dia dan malaikat sorga menjaganya. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan kepada kita, khususnya para orang tua, dalam Story of Jesus, halaman 30, paragraf 8 dan 9. Para malaikat suci menyertainya dan membantunya belajar tentang Allah dari hal-hal tersebut. Dengan demikian, seiring bertambahnya tinggi dan kekuatannya, pengetahuan dan kebijaksanaannya pun bertambah. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti yang Yesus peroleh. Kita hendaknya menghabiskan waktu kita untuk mempelajari hanya apa yang benar. Kebohongan dan dongeng tidak ada gunanya bagi kita. Karenanya Roh Nubuat melanjutkan dalam halaman 31, paragraf 1 dan 2 dari buku yang sama. Hanya kebenaran yang berharga, dan ini dapat kita pelajari dari firman Allah dan dari karya-karyanya. Saat kita mempelajari hal-hal ini, para malaikat akan membantu kita untuk mengerti. Kita akan melihat hikmat dan kebaikan Bapa sorgawi kita. Pikiran kita akan dikuatkan, hati kita akan dimurnikan, dan kita akan menjadi semakin seperti Kristus. Inilah teladan anak dari Nazaret bagi kita. Kita bisa menang sebagaimana si anak dari Nazaret menang, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dalam hati kita masing-masing oleh kehadiran Roh-Nya. Bukalah hati kita, terimalah Roh-Nya Yesus, agar dalam Yesus kita bertumbuh menjadi seperti Dia dalam karakter dan menang sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa meski Yesus tinggal di kota jahat, Nazaret, tapi oleh karena penyertaan Bapa, pengajaran Bapa melalui ibunya, dan penjagaan para malaikat, Yesus dapat bertumbuh dalam karakter yang sempurna, dan Yesus dapat menang melawan segala godaan dan cobaan yang melanda Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus lahir dalam hidup kami, yang adalah juru selamat kami. Kami bertumbuh dalam Dia, semakin hari semakin sempurna dalam karakter, dan kami pun dapat menang sebagaimana Yesus menang, sebab Yesuslah yang mengalahkan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.